Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arum Permata Ramadhani. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan matematika pada materi bab bangun ruang sisi datar. Sebelum saya membahas bangun ruang sisi datar, saya akan membahas apa sih bangun ruang itu. Jadi, bangun ruang itu merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisinya yang membatasinya. Pada bangun ruang ini dikelompokkan jadi 2 golongan besar, yakni bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Dan khususnya pada video kali ini, saya akan membahas tentang bangun ruang sisi datar yang terdiri dari kubus, balok, limas, dan prisma. Sedangkan pada bangun ruang sisi lengkung itu ada tabung, lucut, dan bola. Dan kelompok bangun ruang sisi datar ini adalah bangun ruang yang semua sisinya itu berbentuk datar atau tidak lengkung. Maka, jika ada sebuah bangun ruang yang memiliki hanya satu saja sisi lengkung, maka itu tidak dapat dikatakan menjadi bangun ruang sisi datar. Dalam video ini, kalian akan dapat mengetahui definisi contoh konkret dari bangun ruang sisi datar dan mengetahui bentuk dan jaring-jaring dari bangun ruang sisi datar tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas kubus terlebih dahulu ya. Kubus ini apa sih yang dinamakan kubus itu? Nah, ini ada gambar ini dadu, terus kardus yang berbentuk persegi, terus ada rubik dan kado yang berbentuk persegi. Jadi apa yang dimaksud dengan kubus? Jadi kubus ini adalah bangun ruang yang semua sisinya itu berbentuk persegi dan semua rusuknya itu sama panjang. Jadi ini bangun ruang ini sisinya ini berbentuk persegi dan semua rusuknya ini sama panjang. Selanjutnya ada jaring-jaring kubus. Jadi kalau jaring-jaring kubus ini jika kita buka atau kita praktekkan, kalau ada kubus atau benda yang berbentuk kubus, jika kita buka akan menghasilkan atau akan berbentuk seperti ini bentuk-bentuknya. Ada beberapa bentuk. Jadi yang kita anggap yang warna biru ini sebagai alas, yang warna pink ini sebagai tutup atau sebagai atapnya. Adapun unsur-unsur kubus ini, yang pertama ada titik sudut. Pada kubus ini memiliki 8 titik sudut yang sama besar atau memiliki sudut yang sama-sama siku-siku, yaitu ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Dan selanjutnya ada rusuk. Kubus ini memiliki 12 rusuk. Salah satunya ini ada AB, BC, CD, AD, dan seterusnya. Selanjutnya ini rusuk, sedangkan rusuk-rusuk AB, BC, CD, dan AD ini merupakan rusuk alas. Dan sekali di sebelumnya kita anggap yang bawah ini merupakan sisi alas. Jadi rusuknya ini ada AB, BC, CD, dan AD. Selanjutnya ini ada rusuk-rusuk yang sejajar, salah satunya ini ada AB dan DC, EF dan HG. Terus ada rusuk yang saling berpotongan, salah satunya ada AB dan AE. Rusuk yang saling bersilangan, ini ada AB dan CG. Selanjutnya ini ada bagian yang dipisir. Ini yang nomor 3, ini ada yang bisa disebut bidang atau sisi. Ini kubus ini memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi atau bucu sangkar. Itu nih contohnya, ini ada PC, GF, atau ada AB, EF. Ini merupakan bidang atau sisi. Selanjutnya unsur yang keempat pada kubus ini ada diagonal sisi atau bidang. Jadi diagonal sisi atau bidang ini merupakan sisi miring segitiga siku-siku kalau pada kubus. Jadi pada kubus ini memiliki 12 diagonal bidang yang sama. Ini contohnya ada EG, atau bisa jadi ada AC, ada BD, dan seterusnya. Terus selanjutnya ada diagonal ruang. Diagonal ruang ini menghubungkan titik
titik B dan H, dan kubus ini memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. Selanjutnya ini ada yang diarsir, ini dinamakan bidang diagonal, dan kubus ini memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang yang saling kongruen, dan diantaranya atau salah satunya yang diarsir ini ada ABGH. Selanjutnya kita akan membahas apa sih balok itu. Nah, di sini ada benda, ada lemari, ada batu bata dan korek. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari ini? Jadi hampir sama dengan kubus, kecuali kalau kubus itu kan harus semua sisinya harus sama panjang. Sedangkan balok ini bisa salah satu pasang sisinya ini harus sama. Jadi ada balok ini memiliki 3 pasang sisi. Jadi apa sih balok itu? Balok itu adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Adapun jaring-jaring pada balok ini seperti berikut pada layar. Jadi jika balok itu dibuka akan menghasilkan beberapa bentuk jaring-jaring balok ini. Adapun unsur-unsur balok, dan di sini balok juga ada bidang alas, ada bidang atap atau bidang atas, dan tusuknya sama seperti kubus ya. Di situ ada bidang diagonal. Nah, pada balok ini memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang yang tiap pasangnya itu kongruen. Balok ini memiliki 3 pasang bidang persegi panjang yang kongruen, yaitu ada ABFE. Jadi ABFE itu sama dengan DCGH. Jadi ini merupakan bidang yang kongruen, ataupun ada ABCD dengan EFGH. Selanjutnya memiliki 12 rusuk sama dengan kayak seperti kubus. Itu memiliki 8 titik sudut, kubus juga sama. Memiliki 12 diagonal bidang sama juga kubus. Selanjutnya ada memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. Misal ini ada AG itu BH, CE dan DF sama dengan kubus juga. Dan 6 bidang diagonal persegi panjang, dan tiap pasangnya ini saling kongruen, diantaranya ini bidang ACGE, BGHA, AFGH dan BEHC. Ini unsur-unsur balok ini semuanya sama dengan unsur-unsur pada kubus. Selanjutnya pada prisma. Apa sih prisma itu? Nah, di sini ada rumah adat salah satu di Indonesia, ada tenda, ada batu. Jadi apa sih prisma itu? Jadi prisma itu suatu bangun ruang di mana alas dan juga tutupnya atau atapnya ini kongruen serta sejajar yang berbentuk segi N. Dan macam-macam bentuk prisma itu ada prisma segitiga, ada prisma segi 5, dan ada prisma segi 6. Jadi jika kita kembali di awal, pada bangunan rumah adat ini berbentuk segitiga atau prisma segitiga. Di sini juga tenda berbentuk prisma segitiga, dan batu ini berbentuk prisma segi 6. Adapun jaring-jaring pada prisma, ini ada prisma segitiga. Jika kita buka ini akan seperti ini. Ada prisma segi 5, dan ada prisma segi 6, dan prisma yang lainnya, prisma segi N. Adapun unsur-unsur prisma, yang pertama, ini ada jumlah titik sudut. Jadi di sini ada bidang alas ya, juga ada bidang tutup yang kongruen dan sejajar. Jumlah titik sudut 2 dikali N. Jika kita atau saya contohkan, di sini ada prisma segi 5, jadi N-nya ini ada 5. Jadi 2 dikali 5 ada 10, berarti jumlah titik sudutnya ada 10. A, B, C, D, F, G, H, I, J ada 10. Selanjutnya ada jumlah bidang. Jumlah bidang ini N plus 2, jadi
5 ditambah 2 ada 7. Jadi bidangnya ini ada 7, alas, atap, dan sekelilingnya ada 5. Jadi 2 ditambah 5 ada 7. Jumlah rusuk ada 3 kali N. Nah, ini rusuk. Salah satu rusuknya ini AC, BC. Jadi kalau 3 kali N, 3 kali 5 ada 15 rusuk pada prisma segi 5. Selanjutnya ada jumlah diagonal sisi. Diagonal sisi ini N dikali N-1. Ada 5, berarti 5 dikurangi 1, 4. 4 dikali 5 ada 20. Berarti ada diagonal sisinya ada 20. Contohnya ada BH, ada GC, ada FB, ada AG, dan lainnya. Selanjutnya ada jumlah diagonal ruang. Jumlah diagonal ruang N dikali N-3. Berarti 5 dikurangi 3 ada 2. 2 dikali N ada 5. 2 kali 5 berarti 10. Berarti diagonal ruangnya ada 10. Contohnya ini ada IB, ada CC, dan seterusnya. Jumlah bidang diagonalnya pun adalah setengah dari jumlah diagonal ruang. Jadi diagonal ruang tadi ada 10, jadi setengahnya ada 5. Jadi bidang diagonalnya ada 5 pada prisma 5. Contohnya ini diagonal bidangnya, atau bidang diagonal, maksudnya bidang diagonal. Bidang diagonalnya nih, salah satunya ada EBGC. Selanjutnya, apa sih limas itu? Jadi, salah satu bangun ruang bidang datar yaitu limas. Ini contoh konkretnya ini seperti piramida yang berada di Mesir. Jadi apa sih limas itu? Yaitu suatu bangun ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N yang berupa segitiga, segi 4, segi 5, atau yang lainnya, serta bidang sisi tegak yang selalu berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Adapun macam-macam bentuk limas itu, ada limas segitiga. Dikatakan limas segitiga karena bidang alasnya ini berbentuk segitiga, dan limas segi 4 alasnya ini berbentuk segi 4, ada segi 5, dan ada segi 6. Di sini ada jaring-jaring limas. Nah, ini limas segitiga. Kalau kita buka akan berbentuk seperti ini. Ada limas segi 4, ada limas segi 5, dan ada limas segi 6. Adapun unsur-unsur limas itu juga ada kan bidang diagonal nih. Bidang diagonalnya ini juga berbentuk segitiga. Bidang tegaknya pun berbentuk segitiga. Jadi ini jumlah titik sudut. Nah, saya contohkan ini menggunakan limas segi 6. Jadi jumlah titik sudutnya ada N plus 1. Berarti ada 6 ditambah 1 ada 7 titik sudut. Contohnya ini L, M, N, O, P, I, dan I. Jumlah bidang juga sama, N plus 1. Berarti 6 ditambah 1 bidangnya. Berarti bidang alas yang mengelilinginya ini ada 6. Berarti ada 7 bidang. Selanjutnya ada jumlah rusuk. Jumlah rusuknya ada 2 kali N. Berarti 2 dikali 6 ada 12 rusuk. Berarti ada L, M, N, O, dan seterusnya. Yang keempat, ini ada jumlah diagonal bidang. Diagonal bidang ini tengah N dikali N-3, sama juga dengan jumlah bidang diagonal. Ini ada setengah N dikali N-3. Nah, bidang diagonal pada limas ini salah satu contohnya kalau limas segi 4 ini bidang diagonalnya ada DBO. Jika kalau bidang diagonalnya pada limas segi 6 ini contohnya ini ION atau IN atau M ataupun QMI. Seperti itu bidang diagonalnya. Jadi dari keempat bangun ruang sisi datar ini, apa yang dapat kita simpulkan? Jadi terdapat unsur-unsur bangun ruang sisi datar, yaitu pada kubus, balok, prisma segi N, dan limas segi N, yang dimana ini kubus dan balok ini memiliki unsur yang sama. Hanya yang bedanya ini kubus sisi-sisinya ini harus sama panjang dan bidangnya ini sejajar. Kalau kubus ini panjang sisi-sisinya ini harus sama. Nah,
kesimpulannya bisa dilihat di layar ya. Nah, jika saya memberikan gambar seperti ini, apa yang kalian dapat simpulkan? Seperti bangun apa ini yang setelah kita bahas keempat bangun di atas? Ini bisa dikatakan bisa dapat berbentuk kubus, bisa dikatakan berbentuk balok, dan bisa dikatakan prisma. Kenapa? Jadi berdasarkan definisi dapat dikatakan kubus jika semua sisinya ini berbentuk persegi dan semua rusuknya ini sama panjang. Bisa dikatakan balok jika ini mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Jadi balok ini memiliki, karena sesuai definisi, ini mempunyai 3 pasang sisi. Selanjutnya bisa dikatakan prisma karena memiliki alas dan tutup atau atap yang kongruen serta sejajar yang berbentuk segi 4. Jadi ini kubus ini bisa dikatakan kubus ini bisa dikatakan balok ini bisa dikatakan prisma. Seperti itu. Nah, untuk menambah pemahaman kalian akan materi yang telah saya sampaikan, kalian bisa kunjungi blog saya untuk mencoba beberapa soal di sini. Kalian dapat mencoba sejauh mana kalian paham. Semoga kalian paham dengan materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya, semoga ilmu yang saya sampaikan menjadi berkah barokah untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.